Jangan Baik, bikin kekacauan di negeri inilah, baik. supaya negara ini bagus. Mari pemilu laksanakan sesuai jadwal dengan sebaik-baiknya. Halo Uncle dan Auntie, kali ini channel Uncle Dance akan mengulas tanggapan para pakar terkait keputusan PN Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu yang sangat kontroversial. Ahli hukum tata negara, Refli Harun di kanal YouTube-nya bahkan mencurigai bahwa hakim yang menjatuhkan vonis kepada KPU tersebut diintervensi oleh kekuatan yang besar. Center for Strategic and International Studies, CSIS, merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, atas gugatan Partai Prima yang berujung mengabulkan pemilu ditunda. CSIS menilai ada kelompok terorganisir di balik putusan PN Jakpus tersebut. Saya sulit untuk tidak melihat keputusan PN Jakpus sebagai bagian dari dengan segala hormat kelompok-kelompok yang menginginkan pemilu ditunda, ujar peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Nuri Oktariza, dalam diskusi di kantornya, Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023. Nuri menilai, kelompok ini bisa terorganisir secara baik, atau bahkan tidak terlalu terorganisir. Yang jelas, kelompok ini memiliki tujuan untuk penundaan pemilu 2024. Kelompok-kelompok ini bisa terorganisir secara rapih, bisa locally organized, nggak terlalu terorganisir, tapi tujuannya sama yaitu pemilu 2024 ditunda, sebutnya. Menurut Nuri, kelompok yang menginginkan penundaan kali ini masuk lewat pintu pengadilan. Ia juga menyinggung banyaknya mobilisasi pihak tertentu yang bertujuan terjadi penundaan pemilu. Banyak hal yang sudah dilakukan tapi kelompok ini hari ini masuk lewat pintu pengadilan. Tapi jauh sebelum ini kita melihat katakanlah mobilisasi, orkestrasi, memainkan isu-isu yang tujuannya untuk menunda pemilu 2024, sebutnya. Jadi dan hari ini isunya ada keputusan PN Jakpus untuk menunda pemilu 2024. Jadi saya melihat ini digerakkan oleh kelompok yang relatif terorganisir, sistematis, dan semakin ke sini harus dianggap serius, tambahnya. Selain CSIS, banyak pihak memberikan reaksi atas keputusan PN Jakarta Pusat yang kontroversial. Di antaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, pakar hukum tata negara Refli Harun, Ketua Bawaslu, dan bahkan Komisi Yudisial pun bereaksi. Yuk simak cuplikan pernyataan mereka. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe di channel ini ya. Jangan Baik, bikin kekacauan di negeri inilah, baik. supaya negara ini bagus. Mari pemilu laksanakan sesuai jadwal dengan Sebelumnya, sebaik-baiknya. jagat kepemiluan dibuat kaget oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis yang diketuai T. Oyong dengan hakim anggota H. Bakri dan Domingus Silaban mengabulkan gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA. Dalam putusannya, Majelis Hakim memerintahkan KPU RI selaku tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Kemudian melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Konsekuensinya, pelaksanaan pemungutan suara pemilu mundur ke Juli 2025. Jadi yang jelas mereka bukan orang yang unyu-unyu, bukan orang yang kemarin sore, tapi semuanya hakim senior dengan pangkat 4C, 4D, 4D, bayangkan ya. Pangkat terakhirnya kan 4E. Jadi tidak bisa kalau mereka dikatakan mereka hakim yang bodoh, yang tidak tahu, yang tidak punya pengalaman, yang tidak mengerti. Rasanya nggak mungkin. Apakah mungkin mereka memutuskan ini secara independen? How come? Ya, apa yang mereka ingin dapatkan, yang ingin mereka wujudkan? Ini kasus perdata dalam label gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi ada pihak lain yang kemudian terimbas, tidak hanya terkait dengan Partai Prima dan KPU, tetapi juga yang terimbas adalah seluruh partai politik peserta pemilihan umum dan tentu saja rakyat Indonesia. Jadi hakim ini nggak tahu belajarnya dari mana kalau dia dianggap bodoh dan tolol. Yang jelas hakim ini sekarang menjadi the common enemy karena memutuskan sesuatu yang gila, ya, yang hanya 2 kemungkinan saja, karena mereka sama sekali bodoh, ya kan, sama sekali tolol, ya, atau mereka diintervensi oleh kekuasaan yang lebih besar yang membuat mereka tak berkutik. Karena rasanya kalau mereka
memutuskan ini secara independen, artinya mereka betul-betul tidak tahu sejauh mana dan sebatas mana kompetensi mereka. Tapi kalau mereka diintervensi, siapa yang mengintervensi mereka? Kekuasaan apa yang lebih besar dari mereka yang bisa mengintervensi mereka? Harus dilihat bahwa memang ada isu upaya-upaya yang hendak menunda pemilu yang bukan tidak mungkin tersusupi di pengadilan Jakarta Pusat. Bagi saya ini harus dianggap tidak ada ya, dianggap ini bukan yurisdiksi dan bukan kewenangannya, oleh karena itu tidak boleh dipatuhi. Mendorong KPU untuk melakukan banding terhadap putusan tersebut. Dan selama putusan ini kan belum inkrah Van Ruiz, jadi keputusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Kalau belum berkekuatan hukum tetap, ya seharusnya proses penyelenggaraan pemilu itu tetap berjalan. Kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024. Kalah menang dari upaya banding KPU tentu akan ditentukan oleh satu, independensi, dua, netralitas, dan yang ketiga yang terpenting adalah integritas hakim di level pengadilan tinggi. Mahkamah Agung sendiri terlihat seperti defensif. Nah, oleh karena itu defensifnya itu harus juga bisa menjelaskan mengapa putusan yang jelas-jelas nomenklatur pengadilannya berbeda kemudian bisa mengadili. Bahkan yang diminta oleh Partai Prima adalah sekedar untuk mengembalikan hak politiknya dalam proses tahapan verifikasi. Tetapi kemudian kenapa putusannya sampai kemudian mengacak-acak aturan, mekanisme dalam proses tahapan pemilu yang selanjutnya. Oleh karena itu, ini membuka sebuah pertanyaan besar. Mengapa kemudian putusan itu bisa terjadi? Nah, oleh karena itu, patut diduga bahwa kemudian dalam level ini terjadi yang kita sebut dengan autocratic legalism, di mana ada sejumlah kekuatan-kekuatan besar, ada kepentingan sempit, vested interest di sana dari para elit-elit kekuasaan yang dulu mencoba untuk memainkan ini pada ranah partai politik, pada ranah pergerakan politik. Kita masih ingat banyak ketua-ketua umum partai politik menyuarakan penundaan pemilu, tetapi kemudian suara dari masyarakat sipil cukup kencang untuk menghantam balik, dan sekarang strategi itu mulai bergeser pada ranah yudisial. Artinya apa? Ada upaya dari berbagai kekuatan itu untuk menggunakan kekuatan peradilan untuk mengacak-acak kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dalam konteks konstitusi, dalam konteks aturan kepemiluan yang ada. Hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata? Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim tuh tidak bisa diganggu-gugat. Tapi karena ini salah kamar, kecurigaan itu seakan-akan ada tangan-tangan pemerintah itu ikut campur mendorong adanya vonis ini. Oleh sebab itu ketika itu keluar, saya orang pertama saya kira di pemerintah yang terus berteriak dengan sangat keras bahwa putusan ini salah kan gitu. Karena ya memang salah, dan pemerintah sudah jelas kok sejak awal, Pak Jokowi dan saya dan semua gitu, pemilu akan jalan. Bahwa ada orang-orang diskusi di luar itu ya silakan aja, ini kan negara demokrasi. Tapi kalau pemerintah akan terus jalan, ini pemilu harus dilaksanakan karena konstitusi kita mengatakan 5 tahun sekali, tidak ada pengunduran dan sebagainya. Coba Anda bayangkan kalau pemilu ditunda, instrumen apa yang bisa menjelaskan untuk mengisi pemerintahan itu? Misalnya kan 20 Oktober habis masa jabatan presiden. Ada instrumen yang bisa mengganti pemerintah tanpa pemilu? Tidak ada. Di konstitusi juga tidak ada, gitu ya. Kecuali dalam keadaan tertentu berhalangan tetap. Ini kan tidak berhalangan tetap.
Ya, misalnya kalau dalam keadaan tertentu berhalangan tetap itu presiden dan wakil presiden misalnya digantikan oleh triumvirat ya, Menlu, Mendagri, Menhan gitu. Nah ini kan tidak berhalangan tetap, tiba-tiba diperpanjang. Dan waktu itu 20 Oktober itu pun jabatan Menlu, Mendagri, dan Menhan juga sudah habis, nggak bisa. Terus instrumen apa? MPR tidak berwenang menentukan ini. DPR juga tidak berwenang. Oleh sebab itu keputusan ini, putusan Mahkamah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini ya bertentangan dengan konstitusi. Dia sudah mencoba melakukan uji materi dan sesudah saya baca putusannya, logikanya dasar pertimbangan hukumnya tuh tidak masuk akal itu. Seperti tidak ngerti saja, tidak ngerti taksonomi di dalam pembidangan hukum kita. Lawannya itu ada dua, satu secara hukum naik banding, ya. Secara politik kita suarakan kepada rakyat bahwa ini tidak mutu, bahwa ini upaya merusak demokrasi kita. Sanksi bagi hakim yang memutus perkara itu tidak ada gitu. Ya sanksinya kita aja gebuki rame-rame melalui opini bahwa hakim ini tidak kapabel gitu aja. Saya resmi mewakili pemerintah karena sejak awal Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, amankan, laksanakan, kawal pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024. Dan dikatakan oleh Presiden Jokowi juga sudah berkali-kali secara terbuka gitu. Lalu putusannya 2 hari yang lalu ya akhir pekan pula kan ya kita tidak perlu lagi koordinasi konsultasi karena arahan awal presiden itu sudah jelas bahwa pemerintah akan menyelenggarakan pemilu ini dan logika kita lah, logika publik, pemilu ini harus jalan. Ya, nanti masih ada instrumen lagi karena ada aturan juga di dalam hukum itu tentang vonis-vonis yang non executable, ya tidak bisa dilaksanakan. Itu ada 6 atau 7 alasan itu. Nah, itu di perdata memang. Loh, orang akan bilang lo itu kan di perdata. Ya memang itu di perdata, kan ini kasus administrasi negara kok tiba-tiba diperdatakan. Berarti tidak ada objeknya, kan begitu aja. Salah satu alasan kalau objeknya tidak ada, kalau objeknya salah itu non executable namanya. Jangan bikin kekacauan di negeri inilah, supaya negara ini bagus. Mari pemilu laksanakan sesuai jadwal dengan sebaik-baiknya. Perkenankan kami dari Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk memberikan beberapa tanggapan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memuat soal sengketa keperdataan antara Komisi Pemilihan Umum dan Partai Prima. Komisi Yudisial berpandangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah putusan yang kontroversial.